cukup kejam banget sih sebenarnya ya. Sesama mereka harus mengeliminasi satu sama lain. Terus ada nggak sih konsekuensi buat mereka yang didepak keluar dari island? Apakah mereka langsung pulang atau gimana? Halo what's up guys, I'm Mr. Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas nih secara lengkap tentang island. Apa itu island, terus konsepnya kayak gimana, habis itu sistem eliminasinya kayak gimana. Semua hal tersebut akan kita bahas, karena banyak banget dari kalian yang masih belum paham tentang island. But wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, aku nggak akan pernah bosan nih untuk ngingetin kalian. Jangan lupa untuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @userkim, follow page spesial di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @userkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke Big Kids yang lain dan juga para pecinta island. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Nah, pada video kali ini kita akan ngebahas nih guys tentang apa itu island, terus fakta-fakta tentang island kayak gimana, konsepnya terus seperti apa. Dan untuk pertama kita akan mulai ngebahas nih tentang apa itu island. Island. Aku yakin banyak banget dari kalian saat mendengar kata island itu banyak yang memikirkan tentang pulau. Bukan pulau guys, tapi island itu merupakan sebuah program survival yang ditayangkan di Mnet. Jadi program itu dibentuk oleh salah satu agensi terbesar di industri musik K-pop yang menaungi BTS dan juga Two. Kalian pasti tahu dong agensi mana yang dimaksud? Yups, kalian pinter. Big Hit Entertainment ini juga kerjasama pastinya bersama dengan CGENM Entertainment. Dan kerjasama dari mereka ini akan menghasilkan anak agensi. Nama anak agensinya adalah Believe Plus. Dan guys, ada fakta menarik tentang island. Katanya Big Hit Entertainment itu telah mengeluarkan biaya yang cukup fantastis banget untuk program ini. Untuk membangun asrama mewahnya saja, mereka telah mengeluarkan biaya 7 miliar won. Dari total 20 miliar won. Wow, cukup besar banget ya biayanya. Pengen nyobain bagaimana asrama mewah buatan Big Hit Entertainment. Kayaknya nyaman deh kita kalau tinggal di sana. Pasti nyaman ya. Buat yang masih belum tahu tujuan dibuatnya program itu apa, oke, aku kasih tahu sama kalian semua. Tujuan dibentuknya program island itu tidak lain adalah untuk melihat alias membentuk. Habis itu juga mereka nanti akan melatih para trainee ini. Lalu nantinya akan disaring guys dari jumlah peserta 23 orang menjadi 12 peserta saja. Nah, 12 peserta yang dipilih ini akan didebutkan dalam boy group baru yang akan debut di bawah naungan anak agensi dari Big Hit yaitu Believe Plus. Dengar-dengar boy group ini akan diproyeksikan menjadi global K-pop artist. Jadi nggak main ya. Pasar mereka sekarang adalah pasar global. Perlu kalian tahu nih bahwa pembentukan grup melalui program survival itu emang sering banget dilakukan oleh agensi-agensi yang ternama di industri musik K-pop, karena dengan membentuk grup melalui program survival itu akan ngebuat grup yang dibentuk lebih cepat populer ketimbang dibentuk dengan cara yang biasa. Banyak kok grup-grup K-pop populer yang telah sukses melalui program survival. Misalnya kayak Twice, habis itu ada Stray Kids, One, IZ*ONE, X1, iKON, Winner. Banyak banget grup-grup K-pop yang telah populer melalui program survival show. Tapi nampaknya nih guys, kalau kita melihat fakta yang ada di lapangan, program survival K-pop yang ditayangkan di stasiun televisi Mnet itu kayaknya mendapatkan minat yang agak rendah sekarang. Karena kemarin mereka juga mendapatkan sebuah skandal yang cukup besar banget, yaitu tentang kasus manipulasi produce. Hal itulah yang ngebuat minat dari konsumen untuk menonton acara program survival yang ditayangkan oleh Mnet ini kayak agak berkurang gitu. Terutama tentang acara yang baru aja berakhir yaitu Road to Kingdom, itu juga dapat banyak kritikan dari para netizen. Katanya mereka kayak udah tahu gimana hasilnya, udah kentara banget hasilnya kayak gimana. Terus juga sistem eliminasinya yang menurut para netizen itu kurang bagus, hingga itulah yang ngebuat mereka memiliki pandangan yang buruk tentang acara itu. Khususnya island, apakah island ini memiliki peminat yang cukup tinggi? Kalau aku lihat-lihat sih, banyak banget dari netizen internasional yang lumayan tertarik dengan program island karena sistemnya juga sangat menarik banget untuk diikuti. Tapi kalau dari netizen Korea sana, aku ngelihat sih dari ratingnya itu kayaknya belum terlalu menikmati program itu. Karena guys, kalau kita ambil sampel data dari tanggal ditayangkannya yaitu 26 Juni dan 3 Juli, cukup rendah banget ratingnya. Misalnya di Mnet pada tanggal 26 Juni yang lalu itu memiliki rating hanya 0,4% saja. Lalu di tanggal 3 Juli berkurang nih guys dari 0,4% menjadi 0,3%. Sedangkan penayangan di TPN itu memiliki rating yang cukup tinggi kalau kita bilang dibandingkan dengan Mnet. Pada tanggal 26 itu mencapai 1,3%. Lalu di tanggal 3 Juli menjadi
jadi 0,6% saja. Dan kalau kalian perhatikan respon dari netizen Korea itu emang cukup pedas banget. Gak hanya dari rating, komentar-komentarnya juga cukup pedas banget. Di sini aku akan ambil 3 sampel komentar dari netizen dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar mereka. Itu cukup menyenangkan kemarin. Lalu, ini sangat membosankan. Saya tidak tahu apakah ini sebuah program survival atau sebuah film dokumenter. Dan yang terakhir adalah, pertama-tama kandidat seperti itu, saya belum pernah melihat pertunjukan survival dengan bakat biasa-biasa saja. Kalau menurut aku ya ini kan masih awal nih. Kedepannya pasti mereka akan mendapatkan rating yang cukup tinggi kok. Nggak mungkin mereka selalu berada di rendah, nggak mungkin. Pasti akan ada peningkatan di setiap episodenya. Aku yakin hal itu. Lalu mengenai konsepnya. Kayak gimana sih konsepnya ini? Apakah ada sistem eliminasi, sistem votingnya kayak gimana, atau dinilai oleh juri? Jadi konsep dari Island ini mengadopsi sistem manajemen trainee di Big Hit Entertainment. Jadi selama 113 hari, peserta Island itu dituntut untuk dapat saling mengenal dengan baik satu sama lain. Mereka juga akan berlatih dengan baik dan harus menunjukkan penampilan terbaik yang dimiliki sehingga dapat dipilih untuk mengisi line up debut di Island sebagai global group. Island nantinya akan ditangani oleh para produser dan koreografer utama Big Hit Entertainment. Mereka adalah mentor-mentor utama di balik musik, koreografi, dan penampilan panggung dari BTS dan juga Tubatu. Gak main-main kan? Di setiap program survival itu pasti ada yang namanya juri. Begitu juga dengan Island. Mereka di sini punya 3 orang juri, dan 3 orang juri ini adalah orang-orang yang memiliki nama yang cukup besar dan berbagai prestasi di industri musik K-pop. Siapa aja juri-jurinya? Yang pertama adalah Bang Si-hyuk. Beliau merupakan CEO sekaligus founder dari Big Hit Entertainment. Terus ada juga Zico dan juga Rain. Mentor atau juri katanya hanya akan mengevaluasi penampilan peserta Island dari balik layar. Jadi bukan mereka yang kayak melakukan penilaian terhadap mereka, hanya mengevaluasi saja. Beda loh ya, mengevaluasi sama menilai itu beda. Nah, saat penampilan berlangsung, para trainee nantinya akan tampil, ada yang individu, terus ada juga yang duo, dan juga sebagai sebuah grup. Pastinya dengan pilihan lagu yang bebas. Votingnya sendiri itu hanya dapat dilakukan oleh para peserta Island. Jadi nggak ada campur tangan dari kita, produser nasional, untuk melakukan voting. Kayaknya nggak mau deh pakai sistem voting produser nasional lagi. Takutnya ya, nanti orang lain juga berpikir yang enggak, karena kasus yang kemarin. Jadi guys, karena votingnya ini berdasarkan para pesertanya, itu pasti akan sulit banget dan mungkin terlihat agak kejam nantinya karena mereka juga harus menghilangkan rasa ketidakenakan mereka. Trainee yang memiliki penampilan terburuk itu akan punya resiko yang tinggi untuk didepak keluar dari Island. Cukup kejam banget sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat sistemnya emang nguras emosi sih, jadi kayak nggak tega sih sesama mereka harus mengeliminasi satu sama lain. Itu lebih berat sebenarnya. Terus ada nggak sih konsekuensi buat mereka yang didepak keluar dari Island? Apakah mereka langsung pulang atau gimana? Jadi gini guys, kalian pasti tahu bahwa Island ini adalah bangunan yang mewah banget. Ternyata bangunan ini diset menjadi 3 bagian. Ada lantai dasar, lantai tengah, dan juga lantai atas. Di bagian tengahnya ada lift yang menghubungkan lobi utama di Island. Island ini hanya dibuat khusus untuk menampung 12 peserta saja. Ingat, 12 peserta. Semua fasilitas mewah yang berada di Island, itu mulai dari kamar, tidur mewah, tempat latihan yang mewah, itu hanya bisa dinikmati oleh 12 peserta dengan hasil evaluasi terbaik setiap minggunya. Sedangkan untuk mereka yang mendapatkan eliminasi untuk didapat keluar dari Island, itu nantinya akan ditempatkan di sebuah gedung di luar Island. Namanya adalah ground. Tempat ini itu berbeda alias kebalikannya dari Island. Jika Island mewah, maka ground ini benar-benar jauh dari kata mewah. Itu adalah tentang konsepnya. Apakah sekarang kalian udah paham? Votingnya itu nggak dilakukan oleh para produser nasional, tapi dilakukan oleh para pesertanya sendiri. Sedangkan juri nantinya hanya akan mengevaluasi di balik layarnya. Udah paham kan tentang konsepnya? Dan sekarang kita akan ngebahas nih tentang para pesertanya. Tapi aku nggak mungkin menjelaskan profil pesertanya satu persatu karena pesertanya juga cukup banyak ya, 23. Mungkin tentang hal itu kalian bisa lihat lah ya di Google, udah banyak kok. Jadi kali ini aku hanya akan menampilkan tentang gambaran umum dari para pesertanya saja. Peserta dari Island itu berjumlah 23 orang dengan rentang usia yang masih muda banget, yaitu 14 tahun hingga 22 tahun. 23 peserta itu berasal dari banyak negara, alias multinasional, mulai dari Korea Selatan, Australia, Vietnam, Amerika Serikat, dan juga Jepang. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa banyak dari kontestan itu belum lama mengikuti pelatihan sebagai seorang idol, jadi mereka masih fresh banget. Yang paling cepat menjalani masa trainee adalah 6 bulan saja.
Wow, cukup cepat banget. Terus yang paling lama itu katanya hampir 5 tahun. Tapi kalau dari rata-rata 23 peserta, mereka itu menjalani masa trainee hampir kurang lebih selama 1,5 tahun. Terus untuk mengenai soundtracknya sendiri, kalian pasti sudah dengarkan lagu dari Island sendiri. Soundtracknya itu katanya dibuat dalam 2 versi. Versi pertama yang dinyanyikan oleh IU dan versi kedua dinyanyikan oleh para peserta Island. Judul soundtracknya sendiri adalah Into the Island. Namun sayang banget nih guys, Island ini mendapatkan banyak banget kontroversi dan juga kritikan yang pedas dari netizen. Kenapa dapat seperti itu? Yang pertama adalah terkait manajemen keselamatan selama proses syuting berlangsung. Jadi menurut laporan eksklusif dari Sport Tucson, tim produksi Island mengatakan acara berjalan dengan biaya produksi rendah. Asisten direktur bahkan memerintahkan mereka untuk melakukan pekerjaan yang bukan job desk mereka. Satu staf bahkan tidak dapat tidur dengan baik. Mereka katanya diperintahkan untuk mengemudi saat subuh hingga terjadilah sebuah kecelakaan. Beberapa staf yang lain juga harus rela membeli barang dengan menggunakan kartu kredit mereka sendiri. Dan dari sumber yang beredar, masalah terbesar dari Island adalah tentang faktor keselamatannya, baik untuk staf dan juga para peserta Island sendiri. Panggungnya itu memiliki desain yang berbahaya, di mana para penari katanya yang paling lincah pun itu dapat melukai diri mereka sendiri. Sebenarnya isu tentang keselamatan ini sempat dibahas pada pertemuan internal mereka, tapi katanya hal itu tidak digubris, alias diabaikan saja. Pada pembuatan episode pertama, salah satu peserta itu katanya mengalami kecelakaan di atas panggung, hingga dia itu harus dibawa ke ruang gawat darurat. Dan hal itulah yang membuatnya kesulitan untuk tampil dalam program tersebut. Setelah insiden tersebut terjadi, diberitakan oleh media setempat bahwa mereka tidak mengambil langkah keamanan, tapi kayak memodifikasi sedikit panggungnya. Selain tentang masalah tadi, ada juga nih tentang sistem eliminasinya. Seperti yang aku bilang ya, bahwa eliminasinya ini emang agak kejam sih guys, karena peserta sama peserta itu harus saling mengeliminasi satu sama lain. Banyak dari penonton itu merasa emosi banget karena kompetisinya yang super ketat. Misalnya aja dalam episode pertama, 7 dari 23 peserta itu gagal memasuki Island berdasarkan penampilan awal. Mereka yang gagal, seperti yang aku bilang tadi, harus pergi ke ground, tempat yang berbalik dengan Island. Para trainee kemudian menyatakan kekecewaannya karena kemungkinan untuk debut akan semakin kecil jika mereka berada di ground. Banyak dari trainee yang merasa sangat takut banget untuk terus berlatih di ground hingga program survival tersebut selesai. Ada 2 orang peserta yang kayaknya sekarang itu menjadi pusat perhatian dari netizen. Kalian pasti tahu siapa yang dimaksud, yaitu Taki dan juga Nikki. Mereka adalah sahabat yang sama-sama berasal dari Jepang. Jadi ketatnya persaingan membuat persahabatan mereka kayaknya agak tergoyah banget. Banyak netizen yang tidak menduga tentang apa yang dilakukan oleh Nikki kepada Taki. Pasalnya si Nikki ini memilih sahabatnya untuk dieliminasi keluar dari Island dan dikirim ke ground. Wow, cukup parah banget. Ini drama yang cukup buat kita ini ya, kayak kecewa juga sih sama Nikki. Kenapa sih harus ngeeliminasi sahabatnya? Kenapa bukan orang lain? Pasti gitu kan pikiran kalian. Jadi banyak komentar dari netizen itu menyatakan sangat kecewa banget dengan episode itu, terutama dengan Nikki. Banyak banget yang kecewa. Mereka bahkan juga bilang ada yang menangis melihat hal itu terjadi. Wajar sih ya, soalnya ini sahabat soalnya. Selain tentang ketatnya persaingan, habis itu tentang keselamatan, Mnet juga dikritik katanya telah terjadi FL editing. Lagi-lagi itu tentang persahabatan Taki dan Nikki. Seperti yang diketahui bahwa Nikki ini seolah-olah mengkhianati Taki dengan mengirimkannya ke ground. Di episode kedua ditampilkan bahwa Taki ini telah memaafkan Nikki dan bahkan memberikan dukungan kepada Nikki yang menari di tengah-tengah pertunjukan Islanders. Dalam episode ketiga, si Taki terpilih kembali ke Island, sedangkan si Nikki ini dikirim ke ground. Saat itu terjadi, Nikki ini terlihat seolah-olah tidak senang. Hal inilah yang ngebuat banyak dari netizen itu memberikan kritikan yang pedas padanya. Tapi banyak juga dari netizen, terutama para pendukungnya Nikki, itu bilang bahwa ini tuh cuman evil editing dari Mnet saja. Wajar sih ya kalau banyak dari netizen yang berpendapat bahwa Nikki ini merupakan salah satu korban evil editing dari Mnet. Kalau kalian nih para penggemar program survival Mnet itu pasti udah tahu banget bagaimana kejamnya evil editing dari Mnet. Aku juga merupakan salah satu pengikutnya, jadi udah tahu betul bagaimana sistem evil editing dari mereka. Itu sangat kentara banget sih aku ngelihatnya. Terutama di Produce itu banyak banget korban-korban evil editingnya kemarin. Aku lihat lumayan banyak banget. Apalagi ya guys, Nikki dan juga Taki ini kan sahabat. Jadi mereka itu kayak bumbu-bumbu yang bagus gitu loh untuk dibuat menjadi drama.
di program survival tersebut. Karena program survival Mnet tanpa drama itu nggak asik banget. Karena dengan hal itu, rating mereka nantinya bisa naik. Aku ya secara pribadi mohon maaf banget bagi para pendukungnya Nicky. Bukan berarti aku kayak mau menjatuhkan mental kalian, bukan seperti itu. Karena sekarang itu banyak banget netizen yang telah memberikan komentar buruk padanya. Banyak juga yang memberikan kritikannya pada bagi dia. Entah itu appeal editing atau emang Nicky-nya yang seperti itu. Kita berharap saja bahwa dia itu dapat menunjukkan citra yang baik di next episode. Karena kalau sisi buruknya terus ditampilkan nih tentang ekspresi dan sebagainya, itu bisa saja membuat si Nicky ini memiliki kesempatan yang kecil untuk dapat debut. Nah guys, itu adalah pembahasan tentang Island. Gimana sekarang, kalian udah paham kan? I'm Yusuf Pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. See you next time di video berikutnya. Goodbye. Wait, kalau ada kesalahan informasi tolong koreksi aku ya dengan cara komentar di bawah. Goodbye.